Baik, Bunda, tidak perlu lama lagi. Hari ini insya Allah Kak Dendi di sini. Izin saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin yang belum kenal, perkenalkan saya dengan Kak Dendi, di mana di sini saya sebagai seorang terapis dari Dirsa Consulting, juga di sini saya sedang berkegiatan sebagai praktisi Montessori untuk anak-anak usia dini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah mengizinkan kita untuk berjumpa melalui acara seminar yang difasilitasi oleh Dirsa Consulting. Terima kasih banyak kepada Om Irman selaku MC tercinta kita ya, yang selalu standby tiap malam Rabu gitu. Nah, untuk mengisi acara seminar untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah saya di sini bukan maksud menggurui ayah dan bunda. Saya yakin ayah dan bunda ini adalah orang tua yang lebih hebat dari saya, orang tua yang lebih berpengalaman lagi, tapi mungkin sedikitnya ada ilmu yang Allah titipkan kepada saya yang akan saya sharingkan. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, baik, ayah dan bunda, izinkan saya membahas dulu topik pada malam ini itu adalah terkaitan play therapy buat happy atau play therapy bikin happy ya. Artinya gini, play therapy itu satu kegiatan yang mungkin sering saya lakukan juga dengan klien-klien saya, yang dimana play therapy ini membuat satu terapeutik tersendiri untuk anak, di mana anak yang mengalami gangguan emosi, anak yang mengalami gangguan sensori, itu salah satu pendekatannya dengan play therapy. Nah, insya Allah pada hari ini saya akan bahas kira-kira kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di rumah agar anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, tapi sebelumnya Kak Dandi izin disclaimer dulu ya. Sebentar ini share screen-nya. Nah, di sini izin disclaimer dulu. Jadi pada acara seminar malam ini adalah sesi sharing play therapy yang memang bisa dilakukan di rumah ya Bunda, karena sebetulnya play therapy ini dilakukan oleh terapis khusus yang memang di klinik tertentu, namun yang akan saya lakukan atau yang akan saya sharingkan pada malam ini tuh berkaitan dengan play terapi yang ringan yang bisa kita lakukan di rumah. Dan kalau misalkan ada beberapa kasus kayak misalkan masalah anak yang tantrumnya agresif, emosionalnya berlebihan, atau mungkin anak-anak yang memang mengalami maaf kayak misalkan special need, itu kalau boleh saya sarankan harus segera menghubungi terapis terdekat di wilayah bunda atau ayah gitu ya, supaya bisa mendapatkan intervensi yang lebih tepat dan bisa memaksimalkan perkembangannya. Itu mungkin sedikit disclaimer dulu, khawatirnya ada salah paham untuk ke depannya ya. Oke, nah di sini saya jelaskan dulu apa maksud dari play therapy itu. Jadi play therapy itu adalah satu kegiatan ya yang bisa kita lakukan melibatkan anak dengan orang tua atau tanpa orang tua gitu ya. Jadi bisa anak main sendiri, contoh kayak main anyang-anyangan gitu ya, orang Sunda bilang mah. Kalau kita dulu lihat gitu anak perempuan tuh sering main namanya BP-BP-an gitu. Yang dari kertas itu ada yang tahu nggak? Nah kalau zaman sekarang itu nggak ada kayaknya ya. Tapi kalau zaman dulu sering banget pas waktu saya zaman SD lihat anak main BP-BP-an, ternyata saya baru ngeh gitu. Oh, ternyata BPPN itu salah satu kegiatan play terapi yang dimana itu bagian stimulasi dalam anak berkomunikasi, kemampuan menyampaikan perasaan, bermain peran di situ, dan ternyata itu manfaatnya luar biasa banget ya. Tapi sekarang tuh sayang banget langka kegiatan atau permainan seperti itu, tapi kalau kita galakan lagi, saya sangat bersyukur sebetulnya gitu ya. Atau dengan orang tua, kayak misalkan bermain peran, atau kayak bermain Lego bareng ibu atau ayahnya, itu juga termasuk salah satu play therapy sebetulnya ya. Nah, untuk play therapy sendiri di sini kegiatannya bisa dipilih secara khusus untuk melatih kemampuan regulasi emosi atau perilaku atau melatih juga kemampuan edukatif pada anak-anak tentunya gitu. Nah, itu sekilas terkait dengan bahasan terkait dengan play therapy pada malam hari ini ya. Nah, di sini keadaan itu lebih intens membahas kira-kira apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan khususnya untuk anak-anak ketika kita melakukan play therapy. Nah, di sini akan saya sharekan kira-kira 6 manfaat yang mungkin bisa anak dapatkan dalam kegiatan play therapy. Nah, play therapy ini sebetulnya adalah satu kegiatan yang nanti bisa membuat satu apa ya, terapeutik tersendiri
agar anak-anak ini salah satunya adalah anak yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, kita cek ya, ketika anak-anak yang sering cenderung khawatir ketika ditinggal sama ibunya atau ditinggal ayahnya, walaupun cuma ke dapur sebentar, tapi kadang-kala ada seorang anak yang, "Ibu, ikut!" Padahal cuma ke dapur gitu kan. Nah, ini bisa jadi ada satu kecemasan yang anak alami, atau bisa jadi juga khawatir ada trauma yang anak alami, seperti misalkan maaf, ketika ada orang tua yang tidak sengaja kayak mencubit, memukul, atau mungkin bahkan menggunakan alat, itu khawatir dampak psikologis anak menjadi trauma gitu. Nah, dengan play terapi ini salah satu treatment yang mungkin ayah dan bunda bisa lakukan gitu ya. Jadi dampak negatifnya juga bahkan kecemasan dapat mempengaruhi ketenangan anak secara segi sosial gitu ya, dan bisa berdampak psikologis. Contohnya, jadi anak itu nggak mau bergaul dengan orang lain, takut bertemu dengan orang lain gitu ya. Pernah saya alami juga ada beberapa kasus gitu di daerah tempat saya bekerja saat ini, ada seorang klien, "Kak Dandi, kenapa ya kalau anak saya tuh ketika melihat orang baru dia cenderung murung, takut gitu ya." Nah, bisa jadi itu ada satu gangguan kecemasan yang anak alami gitu. Nah, kalau kita biarkan terus-menerus seperti itu, khawatir nanti berdampak pada kemampuan sosial yang artinya nanti dalam kemampuan adaptasi anak bisa terganggu gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa hal kan, ada beberapa jenis kecemasan yang alami gitu ya. Yang pertama itu adalah kecemasan terpisah dari orang tua atau pengasuh. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi ketika misalkan ada seorang anak yang walaupun ditinggalkan ke dapur atau ke kamar mandi, tiba-tiba ikut gitu ya. Jadi kecemasan jauh dari orang tua gitu atau pengasuhnya. Kedua adalah kecemasan sosial, seperti takut berbicara di depan umum atau kesulitan bergaul dengan teman sebagainya. Tapi kayaknya bukan hanya anak-anak ya, kita juga sebagai orang dewasa kadang-kala ketika misalkan disuruh ke depan kayak jadi MC atau mungkin jadi pengisi acara bahkan, itu suka ada rasa cemas, aduh gugup gitu ya. Kadang terjadi namanya psikosomatis gitu. Ini yang saya alami pas waktu saya pertama kali gitu ya, 8 tahun yang lalu itu, saya masih ingat sampai sekarang, disuruh untuk ngisi parenting pertama kali di daerah Tasik gitu. Akhirnya gini, yang terjadi pada diri saya tuh gugup, cemas, dan khawatir, ini takut gagal atau gimana. Dan hasil apa, jadi ketika misalkan waktu mau ngisi, mohon maaf ini, jadi sering bolak-balik ke kamar mandi karena psikosomatisnya terjadi. Tapi ketika psikosomatis itu hilang, alhamdulillah kegiatan parenting berjalan dengan lancar. Dan ternyata setelah penelitian bahwa ada yang menyatakan salah satu ketakutan yang menempati urutan ke-1 yaitu ketakutan untuk tampil di depan umum atau berbicara di depan umum gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah kecemasan kinerja seperti takut gagal atau tidak mampu menyelesaikan tugas. Nah, ini sebetulnya kalau dalam hasil psikotes yang DIRSA fasilitasi, ada namanya grafik rivalry gitu. Kalau untuk bunda-bunda yang sudah ikut psikotes, kayaknya kalau tahu tuh, grafik rivalry-nya bisa dicek. Jadi kalau misalkan anak-anak yang rivalry-nya tinggi, itu di bagian EQ, itu kecenderungan kecemasan kinerjanya, itu dia alami kecemasan di situ. Jadi ketika misalkan dicoba, "Ayo kakak, coba kerjain ini." Nggak mau bunda, takut gagal, takut salah gitu. Nah, sebetulnya dalam satu sisi psikologi, si anak itu sebetulnya dia mampu. Tetapi bisa jadi kecemasan itu muncul karena ada rasa khawatir ketika dia menghasilkan suatu hal, dia takut mendapatkan intimidasi dari orang sekitar. Misalkan kayak halnya contoh, "Kakak kenapa sih kok tulisannya jelek? Tuh lihat teman kamu udah rapi, kenapa kok kamu masih kayak gini?" gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu sebetulnya itu bisa menjadi faktor menjadi anak pencemas gitu. Nah, tentunya ayah dan bunda tidak inginkan anak seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira terapinya apa nih. Nah, terus yang keempat, kecemasan kesehatan, seperti takut terkena penyakit atau cedera. Contoh pas waktu setahun ke belakang, kita begitu hektik ya dengan namanya corona gitu. Bahkan sampai sempat-sempat kita lockdown, anak-anak belajar secara daring gitu. Dan setidaknya saya melihat banyak kasus kejadian ketika anak-anak mengalami kasus corona itu hektik banget. Jadi ketika kotor sedikit, "Bunda mana hand sanitizer?" gitu ya. Nah, itu salah satu faktor kecemasan yang mungkin dialami untuk anak-anak yang sekarang juga gitu. Dan yang kelima adalah kecemasan terkait dengan perpisahan.
seperti takut kehilangan orang dicintai gitu ya. Contoh ketika ayah atau ibunya pergi keluar kota, itu yang saya alami pas waktu saya kecil, masih ingat sampai sekarang. Waktu itu ayah saya itu seorang pengusaha kulit gitu ya. Kebetulan saya tuh asli Garut, tepatnya di daerah Sukaregang gitu ya. Nah, di Sukaregang itu kan salah satu pusat pabrik kulit. Kebetulan ayah saya itu kalau mencari kulit suka keluar kota, kayak kadang ke Purwakarta, kadang ke daerah Cianjur, atau bahkan ke Surabaya. Nah, jadi ketika ayah saya pergi keluar kota, saya tuh ngamuk mau ikut, apalagi kalau sama mama saya gitu. Akhirnya saya tantrum gitu ya, masih ingat sampai sekarang seperti itu. Dan terus yang keenam itu adalah kecemasan terkait dengan lingkungan, seperti takut akan badai atau kebakaran. Ada seorang anak yang kayak gini, ketika ada angin ngegelebu gitu ya, orang Sunda bilang mah, atau angin besar, tiba-tiba anak itu bunda 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 takut, atau ketika ada petir gitu ya, duduk gitu ya, tiba-tiba anaknya langsung lari ke orang tuanya dengan memegang erat kedua orang tuanya. Mungkin kalau ada orang tuanya ketika misalkan saat itu ada petir, anak jadi cemas. Nah, itu adalah salah satu faktor kecemasan terkait dengan yang dari lingkungan gitu ya. Dan yang ketujuh adalah terkait dengan kejahatan. Nah, ayah bunda sekarang tuh gini ya, lagi musim namanya penculikan, sehingga banyak sekali anak yang khawatir ketika bermain di luar rumah. Bahkan kemarin sempat viral, ada beberapa anak yang, maaf kalau boleh saya ceritakan, organ bagian dalamnya hilang entah kemana gitu ya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari segala bentuk kejahatan ya. Nah, hal ini dari ketujuh aspek ini mungkin ada beberapa yang kita alami. Nah, kira-kira treatment-nya apa yang cocok Kak Dani untuk anak-anak yang mengalami kecemasan ini? Treatment-nya mudah sebetulnya, yaitu bermain tanah atau bermain pasir. Coba di sini, saya mau tahu, ada nggak yang orang tua atau yang masih ketika anaknya bermain tanah, kitanya repot, "Kakak jangan main tanah, takut kotor," gitu ya. Atau, "Kakak cepet, ih jangan main tanah aja, biar ibak atau cepetan mandi," gitu. Nah, ternyata salah satu treatment yang membuatnya fan release atau melepas rasa cemasnya itu adalah ketika mereka bermain tanah atau bermain pasir. Bunda coba cek deh, atau ayah coba cek, kalau misalkan kita lagi main ke mall, itu biasanya suka ada tempat yang menyediakan tempat untuk bermain pasir. Biasanya anak di situ ketika bermain dia enjoy banget, happy banget. Nah, sebetulnya di situ anak sedang melakukan release atau melepas rasa tegangnya, gitu ya. Nah, ketika anak bermain tanah atau pasir, yang dilihat orang tua itu yang pertama biasanya kotor. Ih, ngapain sih main tanah kotor, jijik, dan berantakan. Tapi ternyata ada unsur yang sangat penting yang harus kita pahami ketika anak melakukan ketika bermain pasir. Apa saja? Yang pertama, dia tuh melepas tegang, gitu ya. Melepas tegang ketika capek belajar, atau mungkin overdosis nasihat dari orang tuanya, gitu ya. Terus di sini juga anak merasa senang, happy, apalagi misalkan kayak mencetak pasir dengan media cetak yang sudah tersedia, dan situ juga anak berimajinasi. Dan sebetulnya ketika anak berimajinasi, ketika bermain pasir, itu salah satu teknik anak melakukan pengasah problem solving atau kemampuan mengasah pemecahan masalah. Dan kita tahu sendiri ayah bunda, yang namanya kita sebagai keluarga, apalagi misalkan seorang anak, saya yakini tidak akan selamanya bersama kita. Misalkan ketika contoh ada seorang anak laki-laki yang mungkin suatu saat nanti mereka akan tumbuh besar, mereka akan ibaratnya mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya nanti, belajar untuk bisa mandiri gitu. Nah, salah satu aspek yang perlu kita latih di usia dini yaitu adalah kemampuan personal sosial, yaitu yang berhubungan dengan bagaimana anak mampu melatih pemecahan masalah atau problem solving itu sendiri. Kita bayangkan ada satu hal yang mungkin pernah saya dapatkan, ini satu kasus yang dimana ada orang tua yang bercerai bukan karena faktor ekonomi, tapi salah satu faktor itu adalah karena si suaminya ini itu tidak ada peran yang ibarat kata fitrah sebagai seorang laki-laki itu nggak muncul gitu. Jadi kayak ngebenerin kenteng, ngebenerin misalkan sanyo, atau misalkan kayak cat aja dia nggak bisa. Jadi selalu nyuruh nyuruh aja deh, nggak bisa ya mah gitu. Nah, itu kan sebetulnya kalau sebagai seorang fitrah seorang laki-laki itu kemana gitu kan. Nah, ini biasanya dampak dari role model dari seorang ayah juga yang mungkin tidak muncul pada saat anak waktu kecil gitu. Atau bisa juga dampak negatif ini bisa berdampak dari ketika orang tua menggunakan pola asuh yang dimana
selalu memudahkan apa yang anak sedang kerjakan, gitu. Sehingga ketika anak terlalu banyak dimudahkan pekerjaannya, berdampak pada kemampuan anak ketika memecahkan masalah. Tentunya hal itu akan sangat merepotkan ketika mereka dewasa. Kita cek jangan jauh-jauh. Anak yang mandirinya belum siap, biasanya itu didapati pada anak usia SD, TK juga. Kalau TK saya masih katakan yang wajar, tapi masih perlu dilatih. Tapi kalau udah SD, SMP, SMA, segala sesuatunya masih, Mama di mana kaos kaki Abi? Mama di mana seragam Abi? Mama di mana misalkan itu dan sebagainya. Nah, inilah kehebatan seorang ibu. Kadang-kala ibu itu Google Map-nya rumah gitu ya. Bener nggak sih? Jadi ketika suami nanya, pasti ke ibu. Anak nanya pasti ke ibu gitu ya. Jadi ketika misalkan anak-anak SD aja jangan jauh-jauh, ketika ketidakmandirian ini tidak terbentuk dengan maksimal, maka ini dikhawatirkan ketika dia dewasa, dia ketergantungan. Nah, maka penting sekali Bunda untuk kita menuntaskan tugas perkembangan itu semenjak usia dini gitu ya. Nah, terus gimana Kak Dandi? Kita sebagai orang tua mengetahui tugas perkembangan anak kita udah bagus atau belum? Nah, sebetulnya di diri saya itu ada gitu ya, ada psikotesnya yang mungkin nanti bisa Bunda konfirmasi kepada Om Irman gitu ya untuk memfasilitasi program psikotesnya. Nah, terus yang kedua apalagi? Manfaat untuk play therapy, yaitu meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Nah, sebetulnya udah saya bahas tadi ya. Kemampuan memecahkan diawali dengan melatih kemampuan kreativitas dan imajinasi. Coba deh, ayah bunda cek, kalau misalkan anak kita sedang bermain di rumah, misalkan dia tuh menggunakan capitan baju gitu ya. Nah, kadang-kala capitan bajunya itu dicapit-capitin tuh satu persatu gitu ya. Dianggap kayak dia tuh dibikin kayak kapal atau pesawat. Lihat nih bunda, ayah aku bikin pesawat dari capitan baju. Itu bagian dari satu treatment yang anak lakukan sendiri gitu. Dan ini bisa berdampak pada kemampuan imajinasi. Kalau imajinasinya bagus, insya Allah nanti anak itu lebih kreatif dalam pemecahan masalah. Dan ternyata gini, untuk saat ini tuh yang dibutuhkan adalah orang yang lebih kreatif sebetulnya. Contoh kayak waktu kemarin kita pas mengalami corona, ketika misalkan orang yang stuck, nggak bisa berpikir lebih out of the box gitu ya, ketika misalkan, aduh gimana corona, biasa cuma diem di rumah. Tapi ketika misalkan orang yang kreatif, dia tuh memilih walaupun di rumah, oke deh, kita coba cari jalan keluar supaya kita di rumah masih tetap bisa makan, misalkan anak-anak bisa jajan gitu ya. Nah, jadi kreativitas ini salah satunya akan berdampak pada kemampuan pemecahan masalah ketika anak dewasa nanti. Gitu. Nah, kira-kira apa nih kegiatan bisa kita lakukan, Kak Dandi, untuk kita di rumah ketika bermain dengan anak-anak atau terapinya apa? Yaitu bermain boneka dan menggambar. Nah, contohnya gini, ayah bunda, ketika misalkan kita melihat anak sedang mewarnai, terus mereka mampu berimajinasi dengan baik. Contoh, ayah, bunda boleh nggak aku misalkan gunungnya pakai warna pink? Kira-kira buat ayah dan bunda boleh nggak kira-kira? Coba chat dong di kolom komentarnya. Nah, jadi ketika misalkan anak-anak dia bermain menggunakan imajinasinya kayak mewarnai tadi ya, aku mau mewarnai gunung dengan warna pink gitu ya. Kira-kira boleh apa enggak? Ya, benar jawabannya boleh ya. Boleh banget. Jadi ibaratnya ketika anak-anak berimajinasi, usahakan kita menghindari terlalu stuck dengan batasan tertentu gitu. Tetapi ketika misalnya anak berimajinasi, Bunda boleh aku warna pink? Boleh banget deh. Sok. Mungkin ini gunungnya adalah gunung yang di Jepang deh, gunungnya Bukit Sakura gitu ya. Dan jadi kita bisa analogikan ke bunga sakura yang ada di Jepang, sehingga analoginya bisa masuk kepada logika pada si anaknya gitu. Nah, jadi salah satu treatment supaya kemampuan imajinasinya berkembang, kita mencoba membuka batasan-batasan tertentu agar mereka mampu berkembang dengan baik gitu. Jadi ketika anak main boneka atau menggambar, kayak anak perempuan misalkan ngejajarin boneka di sekitar kamarnya, bikin rumah-rumahan gitu ya, atau yang tadi saya bilang di awal kayak main BP-BP-an yang boneka dari kertas, itu sebenarnya treatment untuk si anak. Nah, yang di sini yang harus kita pahami, kebanyakan dari orang tua itu ketika melihat anak bermain seperti itu mungkin berantakan atau berisik, ganggu dan sebagainya ya. Tapi yang dirasakan anak di situ anak belajar berkreasi, anak belajar berimajinasi, dan situ juga anak belajar memecahkan masalah. Gitu ya. Itu manfaat yang ketiga, yang kedua maaf terkait dengan manfaat play therapy tadi. Yang ketiga apa manfaatnya Kak Dandi? Nah, ini yang ketiga. Sebentar ini.
Om Irman, maaf. Ya, Kak. Itunya berpindah nggak screen-nya, Kak? Omnya. Oh. Belum berpindah ya? Iya, masih bermain boneka dalam menggambar. Oke, sebentar. Saya coba open dulu. Masih Om ya? Iya, masih. Masih sebentar. Pengaruh sinyal mungkin kali ya, Kak. Bisa jadi. Ya. Nah, itu bermain boneka ya? Iya. Oke, nah sekarang ini adalah yang ketiga. Saya coba share screen lagi ya. Tetap nggak muncul ya? Muncul nggak? Tidak, Kak. Mungkin dimulai di sini aja, Kak, nggak apa-apa. Gimana? Dimulai di sini aja. Dari Om Irman, di share screen-nya? Maksudnya dari sini aja. Jadi share-nya masih di sini. Apa ya? Ini nggak keluar gambarnya. Nggak apa-apa, Pak. Nah, sip. Udah keluar? Masih di slide screen di awal, Kak. Yang boneka? Yang sekarang udah masuk sih di meningkatkan kemampuan, tapi bukan slide share yang presentasi, Kak. Gitu ya. Ini saya coba begini dulu. Nah, nanti Ayah Bunda ada kejutan ya, kejutan di akhir, insya Allah. Jadi silahkan Ayah dan Bunda juga tetap stay tune sampai akhir, karena nanti kita bakal ada promo menarik ya dari Dirsa untuk psikotesnya. Sebentar ya. Gak apa-apa, Kak, di share yang terlihatnya aja yang tadi, Kak. Yang ini? Nah, kayak gitu aja nggak apa-apa. Tapi aman di sini kelihatan. Aman. Nah, justru ini aman kelihatan. Okay. Aman ya? Ya. Baik. Nah, terus play terapi yang ketiga pemanfaatan. Di sini mampu meningkatkan kemampuan sosial dan empati gitu ya. Jadi dimana ketika misalkan kita lagi bermain dengan anak-anak, contoh kayak bermain peran gitu salah satunya dengan ayah atau bunda. Nah itu kayak misalkan kita jadi seorang yang sakit gitu ya. Misalkan anaknya di dokter gitu. Nah itu salah satu bermain peran yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi anak belajar meningkatkan interpersonalnya atau belajar memahami perasaan orang lain. Jadi ketika anak lagi sakit, ketika ada orang lagi sakit, di situ anak lagi memerankan bagaimana cara saya berempati dengan orang yang sedang sakit gitu ya. Nah, terus yang keempat apa nih terapinya? Nih. Yang keempat di sini adalah sinyalnya tetap ya. Nah, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ketika misalkan ada anak yang masih cenderung ketergantungan atau takut berbicara depan umum, itu biasanya ada faktor ketergantungan dari kita atau belum menunjukkan kemampuan memecahkan masalah. Anak yang kurang diberikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru atau mengeksplor kemampuan dirinya, biasanya cenderung menjadi anak yang penakut atau pemalu gitu ya, Bunda ya. Nah, kita bisa cek anak yang misalnya dia kalau disuruh untuk ke depan kelas murung gitu, atau misalkan kayak ayo salim ke saudaranya atau ke uak misalkan sok salim gitu. Nah kadang-kala ada yang murungkut gitu ya, orang Sunda bilang tuh kayak gitu. Nah ini bisa jadi rasa percaya diri si anaknya kurang bagus. Nah play therapy yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan anak itu adalah ini, bermain peran gitu. Nah, yang lihat orang tua mungkin aneh, kenapa sih kok anak joget-joget sendiri gitu ya? Kenapa sih anak kok ngomong sendiri gitu ya? Kayak memperagakan Upin Ipin atau memperagakan CPG gitu ya? Atau jadi berisik kedengarannya, padahal kita mungkin lagi enak-enak istirahat, tapi sebetulnya di situ
anak sedang mengekspor kemampuan dirinya, sedang mengembangkan, ingin tahu sejauh mana batasan dia dalam memainkan peran yang dia sedang mainkan. Nah, tetapi yang dirasakan anak apa? Di situ merasakan emosi. Jadi ketika memainkan peran si Piji, oh jadi si Piji tuh kayak gini ya. Oh jadi si Upin Ipin tuh kayak gini ya. Oh jadi si Atu kayak gini ya. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan di rumah, ketika anak dia sedang ada kegiatan bermain peran, usahakan itu di situ masuk atau passing leading-nya dapat gitu ya. Passing leading itu menyamaratakan sejajar dengan apa yang anak sukai. Nah, ketika kita menyamaratakan posisi dengan anak atau passing leading-nya dapat, insya Allah bunda ayah nanti itu bonding bakal dapat dengan si anaknya. Nah, ketika bonding itu dapat, keterikatan atau attachment-nya dapat, insya Allah ketika anak ada masalah, dia akan lebih senang cerita kepada orang tuanya, gitu ya. Ketika ada ibaratnya apa yang anak hadapi, dia lebih bisa terbuka dengan orang tuanya. Nah, ternyata bonding itu untuk zaman sekarang masih banyak kurangnya. Kalau kita cek, kita lihat itu anak remaja itu ketika ada masalah, mereka curhatnya bukan ke orang tua gitu, tapi malah jadi ke Facebook atau mungkin ke Instagram atau mungkin bahkan ke temennya. Nah, ini bisa jadi kita cek ada apa mungkin dengan pola asuh kita gitu ya. Bisa jadi pola asuh kita belum sesuai dengan apa yang anak butuhkan gitu ya. Nah, nanti dengan hasil psikotes juga sebetulnya kita bisa memantau di bagian satu aspek perkembangan rigidity atau keterbukaan si anak, apakah keterbukaan anak ini udah bagus atau malah perlu di-treatment gitu ya. Nah, nanti ayah bunda bisa ngikutin programnya. Terus yang kelima adalah meningkatkan bonding dengan anak antara orang tua gitu ya. Jadi anak yang mendapatkan porsi kasih sayang sesuai dengan kadarnya, maka anak akan tumbuh dengan memiliki jiwa yang ibaratnya jiwa yang besar, tawadu gitu ya, dan lebih mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Nah, anak laki-laki itu yang bonding dengan ayahnya kuat banget. Ayahnya di sini figurnya bagus banget, memberikan role model terbaik. Kayak misalkan, ayo nak, bantuin ayah. Ayah mau benerin kursi, kamu bantuin ya, angkatin ini alat perabotnya yuk sama ayah bareng-bareng gitu ya. Ketika misalkan melihat ayahnya mukul-mukul paku untuk membentukkan meja atau membentukkan kursi, si anaknya terlibat dalam kegiatan itu gitu. Sehingga anak akan merasa aktualisasi dirinya dia dapatkan gitu. Beda halnya ketika ada yang merasa terganggu, yang memang mungkin ini kegiatannya yang harus kita pahami adalah kegiatan yang ibaratnya tidak terlalu bahaya untuk anak dan memang masih bisa anak untuk libatkan, kunci di situ. Jadi tidak semua anak juga untuk terlibat pada kegiatan ayah dan bunda, tapi selama kegiatan itu wajar dan normal, anak kita bisa ikut untuk libatkan. Dan ternyata salah satu faktor yang ketika anak dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari, faktor yang akan berkembang adalah rasa tanggung jawab dan kemandiriannya di situ ya. Itu terkait dengan meningkatkan bonding. Kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan bersama dengan anak? Nah, di sini bermain olahraga. Di sini salah satu ciri anak yang berkembang pada anak usia dini itu salah satu aspek yang berkembangnya adalah di motorik kasar. Kita cek, kalau misalkan kita memiliki anak-anak yang cenderung aktif, banyak lari, banyak gerak, senang bermain sepeda gitu, yang ada capeknya, kalau orang sudah bilang tuh kayak baterai energizer gitu ya. Jadi apa ya, diamnya itu pas dia lagi tidur gitu. Nah, sehingga kalau kita bisa memahami hal ini, sebetulnya ketika anak banyak gerak, di situ dia sedang mencoba trial and error sejauh mana kemampuan fungsi tubuh saya gitu. Nah, ketika dia memahami kekuatan motoriknya, misalkan dia melompat dari kursi ke lantai, sejauh mana capaiannya, dia sedang mencoba mengekspor kemampuannya sejauh mana. Dan ternyata ketika anak mampu menuntaskan suatu tantangan dengan sendiri, di situ rasa percaya diri anak akan meningkat gitu ya. Nah, yang dirasakan anak ketika anak bermain olahraga, dia tuh happy, mendapatkan perhatian yang cukup ketika bondingnya ada, dan menerima kehangatan keluarga. Dan anak itu merasa secure atau merasa aman. Nah, kita cek. Waktu itu Kang Samsul pernah ngebahas, kalau tidak salah kayak gini, ketika anak yang udah dewasa ngebetah di rumah, seringnya bermain di luar rumah, misalkan keluar rumah itu cuma makan doang, minta uang doang gitu ya. Tiba-tiba misalkan mama jajan, udah gitu keluar lagi. Betahnya sama teman-teman. Nah, berarti ada apa dengan lingkungan keluarga kita? Sehingga anak kok nggak merasa secure, nggak merasa aman dengan lingkungan keluarga yang sedang kita bangun itu. Gitu. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Khawatir nanti ketika anak tumbuh dewasa, ketika mereka tidak mendapatkan porsi yang sesuai dengan kebutuhan si anak, biasanya sexual orientation atau lustnya itu tinggi. Jadi contoh kayak misalnya ada seorang anak perempuan yang ayahnya kerja di luar kota gitu.
Bukan artian tidak boleh kerja aja tetap gitu, tapi ada beberapa waktu yang mungkin tetap harus kita luangkan bersama anak. Waktu itu Kang Samsul menyatakan bahwa anak itu tidak butuh waktu 24 jam, walaupun sedikit tetapi berkualitas. Itu masih ingat dalam memori saya gitu ya terkait dengan quote itu. Nah, jadi salah satu manfaat play therapy itu meningkatkan bonding dengan anak. Dan yang keenam adalah ini terkait dengan meningkatkan kemampuan akademik. Nah, ayah bunda salah satu hal yang perlu tingkatkan untuk membuat seorang anak lebih hebat dalam bidang akademik yang pernah saya bahas waktu itu di tema terkait dengan menjadikan benda sekitar untuk media belajar gitu ya. Nah, salah satu aspeknya nyambung ke sini gitu, yang dimana pondasi-pondasi kayak sensory play atau mungkin merangsang indera pengecap, indera pendengaran, indera penglihatan, indera peraba, itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan akademis anak sebetulnya secara tidak langsung gitu. Contoh kayak misalkan anak lagi belajar mengenal suhu gitu. Play terapinya misalkan kita bisa menggunakan es gitu ya, dengan anak memegang es. Coba nak, kamu pegang es ini, apa yang kamu rasakan dari es? Misalkan, dingin ayah gitu. Nah di situ anak langsung ke praktek. Oh, dingin tuh kayak gini. Dengan panca indera peraba dia merasakan langsung sensasi dingin itu seperti apa. Terus ketika misalkan ayahnya lagi nyeduh kopi gitu, anaknya disuruh pegang gelasnya, coba kamu pegang gelas kopi ayah, apa yang kamu rasakan? Panas ayah. Nah, di situ sebetulnya termasuk play therapy juga secara tidak langsung. Jadi fungsi sensor anak di situ bekerja, tetapi langsung ke praktek. Makanya ketika anak memiliki banyak kesempatan untuk ibarat kata mengenal lingkungan lebih luas, mengeksplor kegiatan-kegiatan sekitar rumah, itu sebetulnya akan berdampak pada sinapsisnya. Sinapsis itu apa? Sinapsis itu terhubungnya antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain untuk menghasilkan kemampuan yang baru. Nah, jadi salah satu kecenderungan anak-anak yang cenderung penakut, cenderung nggak mau mencoba hal yang baru, atau orang Sunda bilang maaf ya, kuuleun gitu. Nah, itu banyak sekali hal-hal terjadi pada keterbatasan kita, kayak misalkan cenderung membatasi anak untuk mencoba kegiatan yang mungkin masih aman misalnya, gitu. Dan ternyata salah satu aspek yang mendukung anak untuk lebih berkembang adalah dengan kita memberikan trust atau kepercayaan agar anak-anak ini bisa menjadi anak yang bisa mencoba berbagai macam banyak hal. Salah satunya adalah dia trial and error. Jadi ketika anak mencoba sesuatu, usahakan ekspektasi kita tentunya tidak ke hasil, tapi lebih ke arah proses supaya anak merasakan betul sensasi gagal itu seperti apa. Ketika anak gagal, otomatis dong anak mengevaluasi ya. Ketika mengevaluasi, anak berhasil, dan disitulah rasa percaya diri anak akan lebih meningkat. Gitu. Dan ada 5 poin, ayah bunda bisa catat, hal-hal yang perlu dipahami dalam berkegiatan sensory play. Yang pertama itu ada yang berhubungan dengan namanya faktor motorik kasar. Contohnya gini, ketika misalkan kita lagi melakukan kegiatan sensory play menggunakan capitan baju gitu. Nah, motorik kasarnya apa Kak Dandi? Contoh misalkan ayah bunda bisa memperlihatkan angka menggunakan flashcard gitu ya. Misalkan kakak coba lihat, ini angka berapa? Misalkan anaknya melihat angka di situ. Akademiknya masuk tuh memahami bentuk angka. Misalkan 3. Oke, sekarang kakak coba lari misalkan ke jemuran, ambil 3 buah capitan yang berwarna merah. Nah, pola komunikasi. Nah, itu masuk. Itu juga bagian dari sensory play atau apa ya itu play terapinya. Jadi ketika misalkan anak diajak komunikasi, itu sebetulnya bagian dari ayah bunda memberikan satu input kata atau memori supaya anak dalam berhubungan komunikasi nanti dengan lingkungan sosialnya mereka nggak kaku gitu ya. Nah, jadi ketika anak lari terus dia mencari capitan yang berwarna merah 3, di situ indera visualnya bekerja. Mana ya capitan yang berwarna merah? Dan tahu nggak ya bunda? Ternyata ketika anak mencoba fokus dengan satu tujuan, itu secara tidak langsung dia belajar mengenal namanya skala prioritas. Nah, anak yang skala prioritasnya kurang berkembang, ini biasanya kalau ada keinginan, dia suka memaksakan kehendak. Kalau orang Sunda bilang itu pok torolong gitu ya istilahnya. Nah, misalnya contoh, ayah aku mau beli es krim, tetapi waktu ini sedang hujan. Kira-kira kan itu bukan kebutuhan ya, menjadi satu keinginan. Nah, berarti di situ kemampuan anak dalam memahami skala prioritasnya ini masih kurang.
gitu. Tetapi kalau misalkan anak sudah paham dari skala Pearls ini, walaupun kita larang, dia bisa meregulasi dirinya atau meregulasi emosi. Misalkan dia ada tantrum, tapi tantrumnya nggak banyak gitu ya, cuman pundung atau jadi ngambek, baut gitu orang Sunda bilang mah. Nah itu bagian dari satu intimidasi yang mungkin perlu kita cuekan aja, nggak perlu kita ladenin gitu ya. Karena kalau kita ladenin khawatirnya dia malah jadi merajuk kepada kita gitu ya. Jadi salah satu faktor kenapa anak belum bisa memahami skala prioritas, ini mungkin salah satu treatment yang bisa ayah bunda lakukan dengan kegiatan play therapy ini gitu ya. Jadi ketika anak, coba kakak ambilkan tadi 3 buah capitan berwarna merah, ya udah ngambil misalkan, nih bunda 3 ya, 1, 2, 3. Di situ masuk kognitifnya, dia belajar berhitung gitu. Nah disitulah poin-poin penting pada perkembangan akademik sedang dirasah. Jadi belajar akademik itu sebetulnya tidak harus selalu baca buku atau buka buku, itu memang bagian dari salah satu treatmentnya, tapi juga kita salah satu treatment yang lain dengan kegiatan play therapy ini bisa mengasah kemampuan kecerdasan untuk anak-anak kita secara tidak langsung, seperti itu ya. Nah, kegiatan ayah yang bisa lakukan atau bunda lakukan adalah kegiatan bermain sains atau bereksperimen gitu. Contoh, ada seorang anak ya yang lucu gitu ya. Ada orang tua ini curhat ke saya, Kak Dani tahu nggak anak saya tuh, dia suka nonton YouTube gitu. YouTube itu yang suka nontonnya eksperimen. Dia tuh beli Coca-Cola, terus beli Mentos gitu. Ada yang tahu nggak ini eksperimennya kayak gimana? Jadi si Mentosnya itu dimasukin ke Coca-Cola, dikocok-kocok, jadi ngebudal gitu si Coca-Colanya itu. Anak itu kelihatannya happy, senang gitu. Nah, itu fungsi pengamatan bisa sedang berlangsung sebetulnya. Dia sedang mengasah kemampuan memahami logika atau sebab akibat. Ini kenapa kok permen Mentos dimasukin ke Coca-Cola kok bisa jadi muncrat gitu ya, jadi berbusa, berbuih gitu. Nah, terus misalkan contoh lain, kayak misalkan ada satu lilin yang pendek, lilinnya misalkan ukuran segini yang cukup, terus kita tuh pakai gelas. Coba kakak perhatikan, apa yang terjadi pada apinya. Nah, bisa jadi di situ anak belajar memahami terkait dengan bahwa api itu akan menyala ketika ada udara atau ada oksigen gitu ya. Nah, di sini penting sekali untuk kita belajar banyak bersama anak-anak kita terkait dengan eksperimen yang anak lakukan. Jadi salah satu cerdas itu bukan selalu anak yang jago baca atau jago berhitung juga, tetapi salah satu kegiatan yang mungkin dia sedang melakukan uji coba gitu ya Bunda ya. Nah itu terkait dengan salah satu kegiatan play therapy yang bisa mengasah kognitif atau kecerdasan pada anak-anak. Ayah dan Bunda bisa lakukan sains dan eksperimennya. Nah, di sini ada pernyataan dulu, khawatir ada miskomunikasi. Kalau tadi pernyataan di awal, pernyataan di akhir, setiap anak itu unik ya sebetulnya. Tetapi hal yang sangat memungkinkan membutuhkan intervensi yang berbeda untuk hasil lebih maksimal dalam pertumbuhan atau perkembangan anak, apabila diperlukan bisa berkonsultasi dengan orang berkompeten. Jadi pada intinya gini, ketika misalkan kita mengalami kejadian-kejadian yang berhubungan dengan gangguan psikologis untuk anak-anak, play therapy ini menjadi salah satu treatmentnya. Tetapi tidak semua play therapy ini cocok untuk ditreatmentkan atau diintervensikan kepada si anak. Sehingga ketika misalkan ayah dan bunda memerlukan tenaga khusus atau orang-orang yang berkompeten dalam penerapian anak bunda, itu kalau boleh saya bilang itu sangat disarankan gitu ya. Dan alhamdulillah di sini atas izin Allah juga saya memegang beberapa anak-anak yang memang butuh untuk dikembangkan terkait dengan aspek motorik. Saya juga waktu itu pernah pegang anak yang speech delay ya, alhamdulillah atas izin Allah sekarang anaknya makin berkembang, ngomongnya makin lancar, itu karena ada stimulasi gitu. Jadi Allah itu akan memberikan satu perubahan jika manusia itu melakukan satu perubahan sendiri gitu ya. Jadi begitupun anak-anak kita juga semuanya, anak-anak kita pasti bakal berkembang lebih baik ketika kita memberikan satu stimulasi, treatment yang lebih tepat agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Seperti itu ya. Dan satu pernyataan dari saya, bismillah, bahwa di dunia ini tidak ada anak yang bodoh, semua anak ayah dan bunda adalah hebat, tetapi mereka memiliki kemampuan masing-masing. Layaknya beberapa ibarat kata dengan cerita seperti ini, ada sebuah cerita fabel, ada 3 ekor binatang, ada kuda, ada burung, dan ada ikan. Masing-masing binatang ini memiliki kemampuannya masing-masing tentunya ya ayah bunda ya.
si ikan jago dengan berenang. Nah, mungkin ketika si ikan disuruh terbang kayak burung, itu nggak bakal bisa. Begitupun sama, ketika si burung, ayo burung, kamu berenang, bisa nggak? Nggak bakal bisa gitu ya. Begitupun sebaliknya, ketika si kuda harus suruh berenang, dia nggak mampu. Tapi ketika kuda suruh lari, maka potensinya akan keluar. Nah, makanya penting sekali untuk kita melihat aspek kemampuan apa yang ada pada anak kita. Dan salah satunya kita memahami tiap perkembangan anak. Nah, ketika kita memberikan treatment, usahakan sedini mungkin lebih baik. Karena waktu itu saya mendapatkan satu informasi, ada namanya hukum plastisitas otak ya, bahwa otak anak usia di bawah 8 tahun itu berkembangnya sangat pesat dibandingkan usia orang dewasa. Jadi ketika ada anak yang mengalami gangguan karakter, mengalami gangguan kepribadian atau kebutuhan khusus, itu bagusnya diberikan treatmentnya semenjak anak usia dini. Itu. Ini pernah saya ada seorang klien yang ini miris juga saya dengarnya. Waktu itu anaknya speech delay. Pada waktu anak usia dini, kurang lebih usia 5 tahun, ayah ibunya bilang, apa-apa deh, ini kok masih kecil. Sebetulnya anak usia 6 tahun itu udah masuk red flag gitu ya. Ketika anak mengalami gangguan keterlambatan bicara atau speech delay. Nah, ayah ibunya mungkin maaf kayak mungkin karena belum paham terkait dengan metode ini, akhirnya apa? Anak ini dibiarkan gitu. Cuma dikasih handphone tanpa stimulasi. Dan ketika masuk SD, SMP, ini kewalahan si anaknya. Dan akhirnya dia masuk ke sekolah SLB. SLB ini bukan sekolah yang buruk, bukan ya, malah sekolah yang bagus untuk anak-anak yang memang memiliki kebutuhan tertentu gitu. Nah, sehingga alangkah bagusnya ketika kita memiliki seorang anak yang memerlukan satu treatment khusus, alangkah bagusnya segera menghubungi terapis terdekat di wilayah ayah dan bunda supaya mendapatkan intervensi yang lebih tepat. Nah, mungkin itu Mirman sharing saya pada malam hari ini gitu ya. Nah, kalau mau ada yang bertanya, maka mungkin Om Mirman ya. Oh iya, silakan. Hmm? Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, ayah dan bunda bisa raise hand. Ini kebetulan nih Edna ya. Oh iya, Ibu Edna, Mau boleh. bertanya. Boleh, Silakan. silakan. Silakan, Bu Edna. Mau on cam apa chat? On cam, mungkin. Silakan. Halo. Halo. Ya, hai Bunda. Ada ya? Waalaikumsalam. Ada, ada Bun, aman. Iya, saya Edna ya. Ini kebetulan apa ya? Judulnya tuh ada relate banget sama apa yang lagi lagi dialamin gitu ya sama anak saya. Iya, Jadi anak saya tuh awalnya tuh kan sekarang TKB ya. iya betul. Jadi Halo. Bunda, maaf, Bunda, suaranya hilang Bun. ke mute, Bun. commute. Iya boleh Bunda, silakan. Oh, iya, jadi anaknya itu kan dulu waktu di TKA itu anaknya menyenangkan lah ya. Tapi tiba-tiba di TKB ketika saya kerja, ngajar di TK-nya dia juga gitu. Betul. Ada perubahan nih, Mm-mm. ada perubahan. Perubahannya tuh kayak gimana ya? Anaknya tuh jadi gimana? Sebentar. Anaknya jadi emosional Mm-mm. sampai ada kejadian anaknya ketika marah atau dia merasa kesakitan, dia sampai kaku tangan sama kakinya itu. Mm-mm. Ya gitu. Kalau kata bahasa Sundanya mah apa ya? Kayak nafsu kepegung gitu. Oh iya. Ya kayak gitu. Dia histeris, dia panik, teriak-teriak gitu. Terus saya sampai konsultasi ke dokter anak dan dokter anak kita cek lab, darahnya dicek, kalium kayak gitunya normal, bagus. Dan ternyata kata dokter anaknya dari psikisnya gitu. Nah, apakah ini tuh trigger-nya tuh karena saya kerja gitu ya, atau gimana gitu. Terus terapinya tuh gimana cara nanganinnya? Kayak pengen bisa dia ngontrol emosinya, jangan sampai dia karena ini tuh udah berulang kali gitu, sampai tangan sama
kaku tangan sama kakinya itu gitu. Baik Bunda ya. Oke, itu aja mungkin Bunda pertanyaannya atau ada lagi? Iya sih itu terapinya Baik ya. bagaimana? Baik. Siap. Oke, saya izin bantu jawab ya Bunda ya, bukan langsung menggurui, ini kita sharing saja. Nah, jadi ketika misalkan ada anak yang cenderung ketika dia tantrumnya sampai dia kaku seperti itu, ini biasanya ada satu keadaan emosional yang dia belum mampu untuk utarakan. Gitu. Nah, hal yang dia tidak mampu untuk utarakan ini biasanya masalah dalam kemampuan komunikasi. Bukan artian dia tidak bisa bicara, tapi anak itu bagaimana cara mengolah pola kalimatnya. Gitu. Nah, salah satu treatment yang bisa kita lakukan adalah dengan tadi Bunda, kita bisa menggunakan metode bermain peran atau bisa pakai ini puppet doll gitu ya. Nah, yang pakai boneka jari kayak gitu, kita di situ ngobrol bareng sama anak, kita bermain peran. Nah, kalau misalkan, mohon maaf kalau kita ada salah kepada si anak, khawatir misalkan anak tidak nyaman, nah, tidak apa-apa, kita tidak perlu gengsi juga untuk kita minta maaf kepada anak. Gitu. Misalkan kakak, kalau bunda tahu, kenapa nih kakak misalkan tadi marah boleh kok kakak marah itu adalah satu karunia yang Allah berikan. Tetapi marah itu tetap harus kita kendalikan. Jangan sampai marah itu menjadi satu hal yang berdampak buruk untuk diri kakak ataupun orang di sekitar kakak gitu. Nah, kalau bundanya salah, maafin bunda ya. Nah, bunda di situ boleh lakukan namanya physical touch gitu ya, dengan cara memeluk si anak. Kalau anak laki-laki kita bisa lus punggungnya gitu ya, sambil dengan kita mendoakan misalkan Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika misalkan anak lagi tantrumnya agresif, usahakan lebih baik bunda dekat aja dulu, gitu ya, dekat aja dulu, amankan, khawatir ada kejadian yang tidak kita harapkan ketika anak lagi tantrum seperti itu. Nah, terus poin yang ketiga di sini adalah ketika misalkan bunda saat ini bekerja sebagai seorang guru di satu TK yang memang satu atap atau satu sekolah juga dengan anak, sebetulnya ini yang harus kita pahami juga. Anak yang ibaratnya punya orang tua sebagai seorang guru, apalagi satu sekolah, itu memang bagusnya tuh beda sekolah, gitu. Tetapi mungkin Bunda memutuskan hal ini tentunya bukan tanpa alasan, saya yakin juga ya ada alasan-alasan tertentu sehingga anak Bunda sekolahnya satu sekolah di mana tempat Bunda bekerja. Nah, ketika misalkan bagusnya nanti tuh anak masuk SD, nanti kan beda sekolah tuh, nah itu insya Allah gitu. Tetapi kalau untuk saat ini lebih baik perbanyak kegiatan untuk melakukan pengelis anak. Jadi pengelis di sini anak belajar asertif, belajar untuk dia mampu mengutarakan pendapat, tetapi yang harus diperhatikan ketika anak sedang bercerita atau curhat kepada kita, usahakan kita tidak dulu menyanggah atau menyalahkan si anak. Tapi si anak kita validasi dulu perasaan yang sedang dia rasakan. Contoh misalkan, Bunda aku tuh kesel, bla 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 bla. Oh gitu ya, sama dong kalau misalkan kayak gitu juga Bunda pasti kesel gitu. Jadi ada semacam validasi yang kita membuat si anak itu ada temen gitu. Nah, beda halnya kalau misalkan anak lagi curhat kepada kita, terus malahan kitanya jadi menyepelekan apa yang anak sedang rasakan. Kayak misalkan, Bunda tahu nggak tadi tuh aku teh kesenggol pas lagi minum teh gelas, tiba-tiba teh gelasnya jatuh sama teman aku tuh kesel. Ih, kakak gara-gara gitu epesan rumah misalnya. Nah, atau misalkan kok gampang banget sih, gampang nangis cengeng dasar misalkan. Nah, jadi usahakan hal itu juga kita untuk menghindarinya karena khawatir ketika apa yang anak alami masalah itu atau masalah yang dialami anak mungkin ringan bagi kita tapi berat bagi si anak gitu. Itu mungkin Bunda Etna, semoga membantu informasinya. Kalau misalkan perlu informasi lebih, nanti Bunda bisa cek dengan program psikotesnya supaya ketahuan kira-kira ini sumber masalahnya yang lebih sesuai atau lebih tepatnya di poin sebelah mana. Seperti itu Bunda ya, semoga membantu ya. Makasih ya Kak Dandi. Sama-sama Bunda Etna. Oke, Kak Dandi ini udah ada yang angkat tangan nih. Ada Boleh. Pak Dian Hermawan. Silakan Pak Dian. Malam Kak Dandi. Iya, selamat malam Bapak. Izin Kak Dandi konsultasi boleh. dikit. Ini terjadi di ponakan saya. Jadi dia saat ini umurnya udah 13 tahun. Iya. Duduk di SMP kelas 1. Nah, anaknya ya kami bilang mungkin hiperaktif.
Kalau dari cara berkomunikasi mungkin tidak seperti cara berkomunikasi di anak usia ya seperti itu. Jadi kalau kami dari keluarga dengan orang tuanya kemarin ingin untuk dia bisa sekolah di SLB. Seperti keadaan dibilang SLB itu bukannya sekolah yang tanda kutip Betul. yang seperti yang kita kenal ya. Cuman dari keinginan orang tuanya sendiri itu tidak ingin anaknya disekolahkan di SLB, cuman dipaksakan untuk bisa masuk di sekolah umum. Ya, jadi menurut orang tuanya itu dengan disekolahkan di tempat yang umum, jadi anaknya itu bisa seperti teman-teman yang lain seperti itu. Cuman kan kekhawatiran kita itu si anak justru nanti dengan teman-temannya itu justru akan diperlakukan yang tidak seimbang seperti itu dalam hal komunikasi atau bermain. Nah, sebaiknya dalam kondisi yang seperti itu kami sebagai keluarga seperti apa Kak Dandi? Apakah pilihan dari orang tuanya itu sudah tepat menyekolahkan si anak di tempat yang anak-anak umumnya atau seperti apa Kak Dandi? Terima kasih. Baik, Pak Dian, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan Pak Dian juga mewakili orang tua yang di luar sana mengalami hal yang serupa ya. Terima kasih banyak Pak Dian. Izin bantu saya jawab. Nah, yang pertama harus lakukan adalah konsep penerimaan gitu. Ketika misalkan ada penolakan dari seorang tua terkait dengan anak yang spesial need atau berkebutuhan khusus, itu sebetulnya nanti akan menjadi mental blocking tersendiri. Dan mental blocking ini akan berdampak pada intervensi yang akan dilakukan orang tua kepada si anaknya. Mohon maaf, ini saya katakan dulu, kenapa ini saya tegas aja. Ketika misalkan ada anak-anak berkebutuhan khusus, itu bukan artian anak yang keterbelakangan, bukan anak yang ibarat kata maaf, anak yang jelek atau apa enggak. Semua anak itu hebat. Allah memberikan karunia kepada masing-masing anak, sehingga kita harus bisa menerima apapun keadaan kita dengan baik. Nah, ketika kita menerima apapun keadaan anak, insya Allah hati kita bakal lebih legowo menerima hal itu, dan kita bisa memberikan intervensi yang lebih tepat, lebih sesuai dengan anaknya. Gitu. Jadi kunci yang pertama adalah menerima dulu, kita yakini bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, semuanya atas izin Allah. Dan sebagai motivasi untuk keluarga Bapak Dian, salah satu yang pernah saya dengar itu ketika ada orang tua yang mendapati anak yang berkebutuhan khusus, ternyata di situ Allah sedang mempersiapkan tiketnya, Pak. Tiket apa? Tiket orang tua yang sabar dan merawatnya, yaitu tiket surga. Insya Allah tidak akan dihisab, katanya seperti itu. Nah, itu motivasi. Semoga bisa menjadi salah satu semangat. Nah, terus terkait intervensi. Intervensi atau tindakan yang dilakukan, kalau misalkan dimasukkan ke sekolah umum ketika memang anaknya spesial need, itu saya rasa kurang tepat. Kalau misalkan sekolahnya inklusi, itu nggak jadi masalah. Tetapi saya mendapatkan banyak informasi. Kak Dandi, memang sekolah itu judul inklusi. Tapi mohon maaf, ternyata itu hanya judul. Tetapi intervensinya itu nggak sesuai dengan apa yang seharusnya sekolah inklusi itu dilakukan, gitu Ayah. Nah, jadi salah satu solusinya kalau mau masuk sekolah yang berbasis umum, itu masuknya sekolah inklusi namanya. Nah, ataupun misalkan ketika masuk ke sekolah umum yang ibarat kata nggak ada shallow teacher atau nggak ada helper, itu malah jadi nggak berkembang pada kemampuan si anak. Nah, yang harus kita pahami gini, sekolah umum itu lebih fokus pada kemampuan akademis. Ya, kayak merangsang akademis matematika, fisika, kimia, atau pelajaran lainnya. Sedangkan untuk anak-anak yang special need itu ke SLB bukan artian SLB itu sekolah yang buruk, enggak. Ini maaf, saya di sini ingin campaign, buang jauh-jauh stigma. Anak yang berkebutuhan khusus itu harus kita rangkul, harus kita terima setiap keadaan mereka di situ. Ketika mereka masih terima, mereka akan berkembang. Kita lihat satu keajaiban ketika mereka diterima dalam lingkungan yang sehat, gitu, tanpa ada bullying di teman-temannya, gitu ya. Justru ketika masuk sekolah yang inklusi, nanti di situ anak yang normal, dia akan ada perhatian. Begitupun anak yang ibaratnya berkebutuhan khusus ini bisa belajar meniru kehidupan anak-anak pada umumnya. Tetapi di sini dengan catatan
gurunya memang berkompeten untuk menangani anak berkebutuhan khusus gitu ayah ya. Nah jadi kalau misalkan mau masuk sekolah SLB itu lebih baik karena sekolah SLB di sini fungsi tujuan utamanya lebih pada mengintervensi bagaimana perkembangan anak kayak perkembangan kemandirian, problem solving atau kemampuan anak dalam bersosialisasi dengan baik gitu ya. Banyak saya dapati beberapa yang unik banget bagi saya, ada anak-anak yang autis itu sampai bisa bekerja dalam satu perusahaan yang luar biasa ya. Ada juga anak-anak yang tunarungu, di situ dia bekerja di Alfamart kalau tidak salah. Nah, jadi di sini banyak sekali sekarang tuh perusahaan yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Sehingga anak-anak berkebutuhan khusus itu lebih ditekankan untuk soft skill-nya. Itu mungkin Pak Dian yang bisa saya bantu untuk sharing pada malam hari ini. Oke. Ya, makasih Kak Dandi. Ya, mungkin sama-sama. Oke, Kak Dandi, kita baca dulu yang dari chat ya. Nah, di sini ada penanya pertama nih dari Siti Hapsah ya. Oh iya. Assalamualaikum, izin bertanya Kak Dandi, bagaimana langkah problem solving yang baik pada anak jika anak sudah terlanjur mengalami kecemasan, terutama untuk anak dengan usia school. Nah, mungkin usia anak sekolah SD SD ya. mungkin ya. Nah, sekolah SD. Lalu bagaimana dengan sensory meltdown pada anak autis ya? Sensory meltdown, baik. Nah, terus lanjut nih, bagaimana cara untuk agar itu tidak terjadi? Terima kasih. Silakan Kak. Oke. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ya. Jadi bagaimana melatih problem solving ketika anak banyak cemas gitu. Nah, salah satu caranya adalah Bunda bisa memulai dari hal yang paling ringan dulu yang anak mampu kerjakan. Contoh kayak misalkan belajar dia nurturance. Nurturance itu apa ya? Belajar merawat diri sendiri gitu ya. Nah, dari hasil psikotes diri saya itu ada grafik namanya nurturance. Di situ menginformasikan terkaitan bagaimana anak mampu nggak dia belajar merawat dirinya sendiri. Nah, ketika misalkan ada kecemasan, enggak Bunda takut gagal. Nah, bisa kita mulai dampingi dulu aja pelan-pelan dengan kita berharap tidak langsung anak bisa. Tapi dengan sedikit demi sedikit ditambah juga kegiatannya kita yakini bahwa kegiatan ini ringan untuk anak dan anak pasti mampu kerjakan gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Contoh kayak anak belajar untuk menyikat sendalnya aja minimal gitu. Jadi itu kan salah satu untuk meningkatkan daya pelihara dan tanggung jawab atas barang yang dia miliki gitu ya. Jadi ketika anak belajar menyikat sendal, didampingi sama kita, diberikan arahan sama kita, itu menjadi salah satu treatment tersendiri untuk anak dalam mengarungi satu terapi dalam problem solving tadi gitu. Jadi intinya problem solving ini di sini adalah dengan kita mencoba memberikan satu kepercayaan untuk anak melakukan tugasnya sendiri dimulai dari yang teringan dan didampingi dulu kalau misalkan anaknya takut shock gitu ya. Nah, terus yang kedua terkait dengan sensory meltdown gitu ya. Bagaimana ketika anak yang autis? Kalau misalkan treatmentnya tersendiri, Bunda lebih pada ke terapi sensori integrasi gitu ya. Contohnya kayak gimana? Kayak anak belajar berjalan di berbagai macam ground. Ground itu apa ya? Alas gitu ya. Nah, tetapi berjalannya ini tanpa alas kaki. Gitu. Orang Sunda bilang apa ya? Nyeker ya Om ya? Nyeker betul. Iya. Jadi ketika misalkan anak nyeker, ini misalkan setelah kaki si anak. Jadi ketika dia menyentuh rumput sintetis, menyentuh aspal, menyentuh tanah, menyentuh pasir, menyentuh kerikil, itu sebenarnya treatment untuk si anak sendiri. Gitu. Nah, ketika misalkan gimana dong keadaan ini kalau misalkan anaknya orang Sunda bilang apa ya? Jingjit gitu. Nah, kita bisa mulai dari hal yang mungkin anak nggak terlalu merasa jijik untuk menginjakkan kakinya. Contoh misalkan kayak anak belajar menginjak dulu di pasir yang kering aja, gitu ya. Nah, terus ketika misalkan anaknya cenderung jadi naik turun terkait dengan mood-nya, nah itu biasa memang dialami oleh anak-anak autis. Nah, sehingga kita pahami ketika anak lagi dia kemudian lagi kurang baik, lebih baik kita berikan ruang atau waktu saja supaya dianya bisa lebih tenang dulu. Nah, jadi pada intinya untuk terapi sensori tadi bisa Bunda lakukan dengan anak belajar atau diberikan satu ground untuk dia menginjak berbagai macam alas. Seperti itu mungkin. Oke. Ya. Siap. Kak Dandi, kita lanjut nih. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dari Pak Hendro ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, kebetulan saya sedang menangani anak yang berkebutuhan khusus untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Wih, Masya Allah ya. Bagaimana meningkatkan potensi kemajuan anak tersebut? Terima kasih.
Oke, nah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau special need, itu langkah lebih baik kita memang ditingkatkan soft skill-nya, gitu ya. Jadi ketika misalkan nanti tujuannya anak ini mau jadi seorang kasir, nah sehingga kita harus dilatih terus aja di latihan berhitungnya, gitu. Atau misalkan anak ini mau jadi seorang ibarat kata office boy, maka yang perlu kita latih bagaimana cara anak ini untuk belajar bersih-bersih dengan tuntas dan baik, gitu. Nah, atau mungkin ketika kita ingin lebih tahu lebih dalam bagaimana potensi anak miliki, sebetulnya ada tes psikologi khusus yang bisa miliki, yaitu namanya genetik. Di sini kami ada program biometrik yang dimana hasil tes sidik jari ini akan menginformasikan apa yang menjadi kemampuan pada seorang individu. Gitu. Jadi salah satunya kita fokuskan dulu kira-kira anak ini mau masuk ke dalam dunia kerja apa. Misalkan tadi contohnya dunia kerja outsourcing yang masuk dalam kebersihan, maka kita treatmentnya pada hal-hal yang berbau kebersihan terus diasah di situ aja gitu. Karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus lebih baik satu skill yang perlu dimatangkan. Itu mungkin Om Irman jawabannya. Masya Allah jawabannya ya. Tapi saya baru tahu nih di Indonesia ada yang seperti itu ya. Ada banyak, alhamdulillah. Bagus banget nih programnya. Oke, kita lanjut Kak. Di sini pertanyaan dari Bunda Rani Nopitasari ya. Kak, anak kami sekarang sering cemas dan panik dengan beredarnya kabar penculikan anak. Yang awalnya mandiri banget berangkat sekolah sendiri, sekarang agak drama. Sering diantar jemput, padahal jarak sekolah dan rumah dekat. Ya, gimana cara mengembalikan kemandirian anak yang sudah dibangun sebelumnya? Terima kasih. Baik. Nah, untuk hal ini kita terima aja dulu, Bunda. Tidak perlu cemas juga ke kitanya. Nah, khawatirnya kalau kita cemas, nanti energi negatif kita tertransfer kepada si anak, dan si anak akan merasa lebih cemas. Nah, fungsi utama di sini sebagai orang tua yang pertama adalah memastikan dulu anak aman. Karena memang regulasi emosi orang dewasa sama regulasi anak itu berbeda jauh. Kalau regulasi orang dewasa itu lebih bisa bisa memecahkan masalah dengan cara sendiri. Tapi anak itu masih perlu ada ibarat kata fasilitatornya, gitu. Nah, fasilitatornya siapa? Itu orang tua. Jadi kita ibaratnya validasi dulu kecemasan si anak, misalkan dengan bisa berbicara seperti ini. Oke kakak, mama bisa memahami apa yang kakak rasakan. Misalkan kakak satu lagi cemas ya, takut ada culik. Oh iya, kalau gitu juga mama juga takut kalau kakak adalah anak kesayangan mama. Misalnya, yaudah yuk, mama temenin aja dulu yuk untuk misalkan berangkat sekolahnya. Nah, jadi hal-hal yang dia cemasi, nggak apa-apa kita untuk fasilitasi dulu aja. Tetapi tetap ini jangan sampai fasilitas kita jadi berlebihan. Misalkan jadi anak sering dibantu di rumah. Misalkan kalau di rumah, lebih baik anak saja yang melakukan tugas itu sendiri. Gitu. Jadi yang intinya kita temenin saja dulu karena memang kasus ini sedang hangat-hangatnya. Kasihan juga ke anaknya. Gitu. Itu mungkin Om. Siap. Oke, Kak ini Kak pengen satu lagi deh ya. 8 menit lagi nih. Ya. Last question ya. Oh, last question nih. Assalamualaikum dari ini namanya Asus. Oke. Izin bertanya bagaimana cara memotivasi anak untuk meningkatkan ibadah? Salah satunya melaksanakan sholat wajib. Masya Allah. Ya, belum full melaksanakannya gitu. Padahal umurnya ya mungkin ini Kak. Oke, silakan jawab Kak. Baik, izin jawab ya. Ini sharing saja bukan menggurui. Nah, jadi anak itu sama Allah diberikan 2 buah mata sama 2 buah telinga. Di mana masing-masing organ ini memiliki sistem kerja yang berbeda pula dalam input datanya. Nah, bagaimana supaya cara anak mau sholat wajib dengan tepat dan disiplin? Yang pertama gini, untuk misalnya anak yang mau diajak sholat, usahakan ada role modelnya dulu dari kita. Nah, role model ini adalah fungsi dari anak melihat input data dari indera visualnya atau indera penglihatannya. Gitu. Jadi ketika misalkan, ayo Kak, nih ayah udah siap untuk sholat. Let's go, kita sholat. Nah, jadi kita ada visualnya dulu yang melihat anak, oh iya, ayah udah siap untuk sholat. Terus ada pola bahasa, pola kalimat yang perlu kita rangkai. Nah, ini ada sebetulnya teknik khusus ya, bagaimana merangkai pola kalimat, ini berhubungan dengan afirmasi positif. Nah, ketika misalkan kita mengajak anak sholat, usahakan kita tidak mengintimidasi apa yang sedang anak lakukan. Contoh, misalkan, kakak cepat main HP aja, ayo sholat. Nah, itu kita hindari. Nah, lebih baik kayak gimana? Misalkan boleh kita komunikasinya seperti ini. Kakak, alhamdulillah sudah azan, kita simpan handphonenya, yuk kita sholat sama ayah. Nah, pola komunikasinya, tetapi harus ada tampilan dari kita siap. Gitu. Jadi usahakan
role model, figur dari kitanya yang menjadi patokan utama. Jadi ketika yang dia lihat, oke, ayah udah siap. Yang dia dengar, ayah mengajak. Itu akan menjadikan input yang lebih kuat untuk anak mengerjakan sholat. Gitu. Dan usahakan untuk anak-anak harus dibarengi juga sama ayah dan ibunya untuk satu berjamaah. Ketika misalnya ibunya lagi berhalangan, mungkin ibunya bisa mendampingi aja di samping si anak lagi sholat. Seperti itu. Jadi intinya ada role model dulu, Om. Oke, siap. Ya. Alhamdulillah nih Kak, udah tinggal 5 menit ya. Jadi Ya. peran saya nih buat cuap-cuap ya. Oke. Makasih Silakan. Kak Dandi Ya, atas sama-sama. Makasih ya, Bunda. informasinya, materinya yang sangat luar biasa. Tadi juga ada testimoni dari beberapa orang tua yang bertanya ya. Tadi dari siapa itu langsung berterima kasih kepada saya tuh. Makasih ya Kak ya. Sama-sama. Oke. Sekarang giliran saya ya buat ngobrol nih. Nah, ini kita bakal ada kejutan. Nah, sebentar. Udah ada ya. Oke. Buat di bulan Februari, di sini ada promo ya. Promonya itu tentang psikotes dari Dirsa, di mana dari persona di sini ada psikotes karakter, kemampuan belajar, dan tugas perkembangan. Ini khusus banget nih buat kelas B ya. Bahkan ini juga bisa diterapkan untuk anak yang SD juga ya. Khususnya kelas 3 sama kelas 4 tuh. Harganya 400.000. Terus buat di genetik yang seperti Kak Dandi bilang tadi, itu ada psikotes potensi bakat bawaan lahir ya. Itu ada di harga 400.000. Tapi ada paket hematnya nih Ayah Bunda. Nah, paket hematnya di sini itu ada di 500.000 dengan bakal melaksanakan 2 tes sekaligus ya. Plus ini juga home visit ya. Nah, kebetulan buat di home visit kita baru bisa menjangkau daerah Kota Bandung, Bogor juga ya. Bisa dilaksanakan. Nah, daftarnya kemana? Silahkan dicatat 0851 7230 8109 itu bakal terhubung dengan WhatsApp saya ya. Oke. Nah, buat di next event-nya, buat di minggu depan di hari Rabu juga, ini kita bakal ketemu lagi dengan Kang Samsul ya. Dengan tema yang sangat menarik nih, seni menata emosi bersama buah hati. Nah, ini buat yang masih belum bisa menjaga emosi dengan si anak nih, ini wajib ikutan nih, biar nanti ayah sama bunda nggak marah-marah terus ya, karena ternyata pas waktu marah itu sakit banget kalau apalagi pakai teriakan ya. Nah, buat di pelaksanaannya hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 ya. Buat di next event-nya jangan lupa save di kalendernya, terus pasang notifikasi, pasang alarmnya juga. Kalau misalkan masih kurang pakai alarm, silahkan ngobrol sama suaminya biar nanti suaminya atau istrinya bisa mengingatkan juga ya. Nah, buat ayah dan bunda jangan kecewa ya. Kalau misalkan pengen diulang-ulang terus nih buat tontonan yang sangat bermanfaat hari ini buat di Juminar, itu silahkan bunda buka YouTube-nya di ponsel bunda ya, ayah dan bunda. Klik Dirsa Consulting ya, lalu share, subscribe juga, terus pasang notifikasinya. Ketika misalkan video ini sudah terupload, itu bakal ada notifikasi khusus untuk ayah dan bunda ya. Juga jangan lupa untuk follow Dirsa Consulting di Instagram juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan bersama tim. Semoga apa yang dibagikan hari ini, di malam ini, meskipun hujan ya, bisa menjadi oleh-oleh terindah nih buat anak-anak untuk pola asuh. Bahkan ini juga bisa sangat bagus untuk membantu anak-anak. Terima kasih atas waktu ayah dan bunda. Izin pamit, kami Dirsa Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Atur khairan kasih nuhun. Om Irman, Kak Dandi dan tim. Amin wa Sama-sama. Ya, sehat-sehat untuk bunda semuanya. Sehat-sehat. Iya, juga.